Terminal kampung rambutan masih seperti biasanya, ramai, sesak, dan penuh aroma keringat bercampur asap knalpot. Di tengah keruwetan itu, berdirilah Karjo gendut, preman paling ditakuti di terminal. Perutnya buncit, wajahnya penuh bekas luka, dan tatapannya tajam seperti parang baru diasah. Ia duduk santai di kursi plastik usang, mengawasi setiap sopir dan kernet yang lewat seperti raja mengamati kerajaannya. Tak ada yang berani menolak setoran, apalagi melawan. Bagi mereka, Karjo bukan sekadar preman, ia adalah hukum. Namun suasana mulai berubah sejak seminggu terakhir. Beberapa sopir akap yang biasa setor ke Karjo mengeluh pelan, mengatakan bahwa ada orang merak yang mulai ikut campur. Awalnya hanya bisik-bisik, tapi lama-lama menjadi suara keras yang tak bisa diabaikan. Karjo mendengar sendiri dari salah satu kernet, bahwa jalur bus jurusan Sumatera kini dikawal oleh anak buah Beben Cakil. Nama yang membuat Karjo mengepalkan tinjunya. Karjo tahu siapa Beben. Dulu mereka pernah satu lingkaran saat masih muda, sama-sama menguasai jalanan, tapi beda gaya. Kalau Karjo keras tapi setia kawan, Beben licik dan doyan tikung teman sendiri. Kini, si Beben itu malah berani menyentuh wilayah terminal. Karjo merasa dihina. Ini bukan sekadar soal setoran, ini soal harga diri. Di dunia preman, harga diri lebih mahal dari nyawa. Malam itu, Karjo mengumpulkan anak buahnya di sebuah warung kopi dekat jalur bus malam. Di bawah cahaya lampu temaram, ia bicara dengan suara parau yang tak bisa ditawar, kalau mereka mau main api, kita kasih mereka neraka. Semua anak buah mengangguk, meski sebagian menelan ludah. Mereka tahu, kalau Karjo sudah bicara begitu, artinya darah pasti akan tumpah. Namun Karjo bukan sekadar emosional. Ia tahu bahwa Beben bukan lawan sembarangan. Beben punya jaringan sampai ke bandar narkoba pelabuhan, dan katanya dibackingi oknum aparat. Ini bukan sekadar bentrok antar preman, ini bisa jadi perang antar dua dunia. Tapi Karjo tidak peduli. Terminal ini tanah gue, siapapun yang berani injak tanpa izin, gue kubur hidup-hidup, ucapnya lirih tapi penuh amarah. Di sudut terminal, seorang sopir tua memperhatikan dari kejauhan. Ia pernah lihat masa-masa berdarah saat preman-preman lama berebut kekuasaan. Ia menarik napas panjang, menggeleng pelan, dan bergumam, kalau dua raksasa bertarung, yang hancur itu rumputnya. Ia tahu, para pedagang kecil, kernet, dan penumpang akan jadi korban jika perang benar-benar pecah. Sementara itu, di seberang pelabuhan Merak, seseorang mengangkat telepon dan tertawa kecil. Si Karjo itu masih berani. Suara Beben Cakil terdengar dingin. Kita lihat seberapa kuat dia bertahan kalau jalur bisnya satu-satu gue putusin. Lalu ia memberi aba-aba kepada anak buahnya. Perang sudah dimulai, meski belum ada darah yang tumpah. Dan di malam yang kelam itu, terminal seakan diam menahan napas. Di balik keriuhan bas malam yang datang dan pergi, bara dendam mulai menyala. Tak ada yang tahu kapan akan meledak, tapi semua bisa merasakan, perang sudah di depan mata. Di pelabuhan Merak, suasana pagi disambut gemuruh kapal feri yang bersandar dan teriakan buruh angkut yang berebut muatan. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu sudut yang semua orang hindari, Posko Cakil. Bangunan semi-permanen di belakang gudang pelabuhan itu adalah markas Beben Cakil, penguasa pelabuhan yang lebih ditakuti dari ombak Laut Jawa. Dengan tubuh kurus berotot dan mata cekung bak mayat hidup, Beben adalah bayangan kematian bagi siapa saja yang mencoba menentangnya. Beben sedang duduk santai di dalam posko, memainkan pisau kecil di tangannya sambil mendengarkan laporan dari anak buahnya. 3 jalur bus jurusan Sumatera udah kita pegang. Sopir-sopir itu lebih takut sama kita daripada si Karjo Gembrot, kata seorang preman muda. Dengan senyum congkak, Beben hanya mengangguk kecil, tapi di matanya menyala kepuasan. Ia tahu, menusuk Karjo bukan dari depan, tapi dari belakang, dengan mengambil jalur hidupnya satu demi satu. Meski begitu, Beben bukan orang yang ceroboh. Ia paham betul siapa Karjo. Dulu mereka pernah nyaris saling bunuh di sebuah konflik tua di Tanjung Priok. Tapi saat itu, Karjo masih dibela banyak pihak. Kini, Beben merasa waktu sudah berpihak padanya. Karjo sudah tua, gendut, matanya sudah gak setajam dulu, katanya pelan sambil menyalakan rokok. Dan orang tua biasanya lebih mudah hancur, kalau kau tahu titik lemahnya. Salah satu titik lemah Karjo adalah loyalitas. Ia tak pernah meninggalkan anak buahnya, bahkan yang paling bodoh sekalipun.
Dan disinilah Beben mulai mengatur siasat. Ia menyuruh salah satu orang dalam di terminal untuk pura-pura kembali ke kubu Karjo. Mata-mata ini bertugas mengabari semua gerakan Karjo, termasuk rencana pembalasan yang mungkin dirancang. Di sisi lain, Beben juga mulai menyebar ketakutan. Di jalan tol menuju Jakarta, beberapa sopir bus mulai dipalak anak buahnya. Mereka tak meminta uang, hanya mengancam, kalau lo setor ke Karjo lagi, lo gas sampai merak hidup-hidup. Teror ini berjalan senyap tapi mematikan. Beberapa sopir mulai ragu-ragu, dan keraguan adalah senjata ampuh dalam perang wilayah. Kabar tentang gangguan di jalur tol sampai ke telinga Karjo lewat salah satu kernet setianya. Wajah Karjo memerah. Ini bukan lagi soal uang atau wilayah. Ini tentang muka, dan bagi Karjo, kehilangan muka sama dengan mati berdiri. Ia berdiri dari kursi plastiknya dan berkata kepada Jabrik, tangan kanannya, kita gak bisa diem. Mereka pikir kita udah abis. Kita tunjukin, gajah tua juga masih bisa injak kepala anjing. Sementara itu, Beben duduk di dermaga tua sambil memandangi laut. Angin laut menerbangkan asap rokoknya. Ia tahu Karjo akan membalas, dan justru itulah yang ia tunggu. Ayo, Karjo, keluar dari sarangmu. Biar semua orang tahu siapa yang sekarang jadi raja, gumamnya dengan senyum dingin. Ia bukan cuma ingin menguasai terminal, ia ingin menjatuhkan Karjo di depan anak buahnya sendiri. Dan ombak terus menggulung, membawa ancaman dari laut menuju terminal. Pertarungan belum pecah, tapi jaring-jaring perang sudah dilempar. Dua dunia bersiap saling menelan, dan hanya satu yang akan keluar hidup-hidup. Rest area di tol Serang malam itu terlihat sepi, hanya diterangi lampu jalan yang berkelap-kelip seperti enggan menyala penuh. Di pojok tempat parkir truk, 5 orang berseragam preman pelabuhan duduk santai sambil menunggu. Mereka bukan sedang istirahat, melainkan menanti mangsa, bus jurusan Sumatera yang biasanya dikawal anak buah Karjo. Malam ini, mereka ingin kirim pesan. Pesan berdarah. Sebuah bus malam berhenti sebentar di rest area itu. 2 kernet turun untuk merokok. Tanpa aba-aba, para preman merak langsung menyerbu. Sini lo, teriak salah satunya sambil memukul kepala salah satu kernet dengan besi panjang. Jeritan menggema di tempat parkir, dan dalam hitungan detik, darah mengucur membasahi aspal. Bas langsung tancap gas, meninggalkan 2 kernetnya terkapar. Kabar itu sampai ke telinga Karjo sebelum subuh. Wajahnya mengeras. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memeluk salah satu kernet yang selamat dan berjanji di telinganya, tenang, Le. Nyawa lo akan dibayar lunas. Jabrik langsung dikirim ke Serang dengan 20 orang terbaiknya. Mereka bukan hanya preman, mereka adalah orang-orang yang pernah membakar pasar demi satu perintah Karjo. Dan malam itu, mereka bergerak seperti kawanan serigala lapar. Namun Karjo tidak sembarangan. Ia tahu membalas dengan membabi buta hanya akan memicu perang besar lebih cepat. Ia ingin menghajar satu titik, barak anak buah Beben yang baru buka di sekitar gudang. Logistik tol. Dalam waktu 2 jam, barak itu rata dengan tanah. 3 orang dari kubu merak dilarikan ke rumah sakit. Sisanya kabur seperti tikus. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa di balik peristiwa itu, seseorang merekam kejadian dari kejauhan. Video itu dikirim ke Beben Cakil, yang menyaksikannya sambil tertawa sinis. Dia mulai menggigit, katanya pelan, bagus. Beben bukan hanya ingin membalas, ia ingin memancing Karjo keluar dari wilayahnya. Membuatnya lengah, dan setiap serangan Karjo justru mendekatkannya pada jerat yang lebih besar. Di terminal, para pedagang mulai resah. Satu demi satu kernet mulai minta izin pulang lebih awal, sopir-sopir terlihat tegang. Bahkan tukang parkir pun mulai memegangi besi pentungan. Karjo melihat semua ini dan mulai merasa bahwa tekanan sudah menyebar ke semua lini. Tapi ia tak punya pilihan. Ia sudah berdarah, dan darah hanya bisa dibersihkan dengan darah yang lebih banyak. Sementara itu, di Merak, Beben mengumpulkan 5 orang dari luar kota. Mereka bukan preman biasa, mereka adalah jagal bayaran dari Lampung dan Medan. Wajah-wajah asing ini tak dikenal siapapun, tapi kabarnya, mereka hanya butuh 1 nama dan 1 malam untuk membuat target hilang dari dunia. Beben hanya berkata, cari Karjo. Tapi jangan bunuh dia dulu. Hancurkan dulu rasa amannya, dan malam pun berlalu, tapi udara tak menjadi tenang. Justru semakin sesak oleh aroma dendam dan kematian yang tertunda. Perang telah menyebar dari rest area hingga terminal, dari pelabuhan ke jalan tol.
Dan ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Malam itu langit Cilegon tampak kelabu, seolah alam pun tahu bahwa dua kekuatan gelap sedang mendekat untuk saling menelan. Sebuah gudang kosong di pinggir kota disulap jadi tempat pertemuan rahasia. Tidak ada penerangan kecuali cahaya lampu motor yang sengaja diarahkan ke tengah ruangan. Di satu sisi, Karjo gendut berdiri bersama Jabrik dan dua orang kepercayaannya. Di sisi lain, Beben Cakil datang dengan langkah tenang, wajahnya dingin seperti batu nisan, ditemani oleh 5 orang bertubuh kekar dan penuh tato. Suasana hening saat mereka berhadapan. Tidak ada suara kecuali dengus napas berat dan gesekan langkah kaki di lantai berdebu. Karjo menatap Beben tanpa berkedip, lalu membuka pembicaraan dengan suara rendah tapi penuh tekanan. Lo nyenggol wilayah gue, Ben. Lo tahu konsekuensinya. Beben hanya tersenyum, bibirnya menyingkapkan gigi kuning berkarat, lalu menjawab, wilayah lo. Dunia udah berubah, Joe. Sekarang, siapa yang punya nyali, dia yang berkuasa. Jabrik maju selangkah, tapi ditahan oleh tangan Karjo. Karjo tahu, pertemuan ini bukan untuk adu otot, tapi adu ancaman. Gue kasih lo waktu 3 hari. Mundur dari jalur tol, dari rest area, dari sopir-sopir gue. Atau terminal bakal jadi ladang kuburan buat anak buah lo, ucap Karjo tegas. Namun ancaman itu dibalas tawa dingin dari Beben. 3 hari, Karjo, lo pikir ini 1998. Gue bukan anak buah lo yang dulu. 3 hari dari sekarang, terminal lo yang bakal gue ambil. Kata-kata itu menggema seperti dentuman petir dalam ruang kosong. Wajah Karjo memucat, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa Beben benar-benar siap untuk membakar semuanya. Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan. Mereka berbalik arah tanpa berjabat tangan, seperti dua singa yang kembali ke sarangnya, masing-masing membawa amarah yang membara. Di luar gudang, hujan mulai turun. Rintik kecil berubah jadi deras, membasahi jaket kulit dan topi-topi lusuh anak buah mereka. Tapi tak satu pun dari mereka bergerak cepat, mereka seperti tahu bahwa air hujan malam ini bukan sekadar air, tapi pertanda akan darah yang segera mengalir. Karjo pulang ke terminal dengan wajah muram. Ia duduk di poskonya, memandang sepi ke arah jalur keberangkatan. Beben gak akan mundur, dan gue juga gak akan, bisiknya pada dirinya sendiri. Di dalam hati, Karjo tahu bahwa ini bukan lagi soal wilayah. Ini sudah jadi soal kelangsungan hidup. Kalau dia mundur, nama dan wibawanya akan hilang. Dan preman yang kehilangan nama, hanya menunggu dikubur. Di Merak, Beben membuka kotak besi tua yang disimpan di bawah ranjangnya. Isinya, foto-foto lama, senjata tajam berkarat, dan secarik kain berlumuran darah dari masa lalu. Karjo, bisiknya sambil mencengkeram kain itu, dulu lo yang hina gue. Lo pikir gue lupa, ternyata perang ini bukan hanya tentang jalur bus. Ini tentang dendam lama yang belum tuntas. Tentang luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Dan dari dua kota berbeda, dua raja jalanan menatap malam dengan tekad membara. Di jalan yang sepi, takdir mereka sudah digariskan untuk saling menghancurkan. Karena di dunia para preman, hanya satu yang bisa berdiri, sementara yang lain akan dilupakan bersama tanah. Terminal Kampung Rambutan tampak lengang malam itu. Tak seperti biasanya, suasana terasa ganjil. Beberapa warung tutup lebih awal, pedagang asongan tak lagi berlalu lalang, dan sopir-sopir memilih tidur di dalam bus mereka. Karjo merasa ada yang tidak beres. Ia berdiri di poskonya, tangan mengepal dan mata menyapu setiap sudut terminal dengan waspada. Ia bukan orang bodoh, ia tahu Beben bukan tipe yang menunggu 3 hari. Serangan bisa datang kapan saja, bahkan malam ini. Jabrik, yang tengah berjaga di jalur keberangkatan, tiba-tiba menerima kabar dari salah satu orang lapangan. Bang, ada 4 motor gelap masuk dari pintu belakang terminal. Mereka pakai penutup wajah. Tanpa pikir panjang, Karjo langsung meraih pentungan besi yang tergantung di dinding posko. Panggil semua orang. Ini malam kita diuji, katanya dengan suara rendah. Dalam hitungan menit, sekitar 20 anak buah Karjo bersenjata pentungan, rantai, dan besi tajam berkumpul di tengah terminal. Tiba-tiba, dari arah gudang logistik dekat jalur 5, terdengar suara ledakan kecil, bom molotov dilempar ke warung milik salah satu pendukung Karjo. Api menjilat terpal, asap membumbung tinggi. Teriakan panik mulai terdengar. Belum sempat padamkan api, kelompok penyerang menyerbu dari 2 arah, pintu belakang dan parkiran bis malam.
Mereka menggunakan helm dan jaket hitam, bergerak cepat dan brutal. Dalam hitungan detik, bentrokan meledak. Karjo tak tinggal diam. Dengan tubuh besarnya, ia langsung maju ke tengah keributan, memukul salah satu penyerang hingga terkapar. "Jangan kasih mereka jalan keluar," teriaknya. Anak buah Karjo melawan habis-habisan. Dentingan besi bertemu besi menggema, disertai jeritan kesakitan dan suara langkah kaki berlarian. Darah mulai mengotori lantai terminal. Tapi di tengah kekacauan itu, ada satu hal yang membuat Karjo benar-benar marah. Posko kecil tempat ia biasa duduk dibakar oleh seseorang. Amarah Karjo meledak. Ia menghajar satu persatu penyerang yang tertangkap, meskipun tubuhnya sendiri mulai penuh luka. Tapi kehadiran Jabrik menyelamatkan situasi. Dengan beberapa orang tambahan dari belakang terminal, mereka berhasil memukul mundur para penyerang. Beberapa melarikan diri lewat celah pagar, sisanya terkapar tak sadarkan diri. Begitu keadaan reda, Karjo berdiri di tengah puing-puing. Bajunya robek, darah mengalir dari pelipisnya, tapi matanya tetap menyala. Ia melihat poskonya yang tinggal arang, lalu berkata lirih namun tajam, "Mereka bakar rumah gue, sekarang gue bakar dunia mereka." Tak ada yang berani menimpali. Semua anak buahnya tahu, setelah malam ini, tak akan ada negosiasi. Hanya pembalasan. Di Pelabuhan Merak, Beben sedang duduk tenang sambil menonton berita di televisi. Kerusuhan terjadi di terminal Kampung Rambutan. Belum ada keterangan resmi dari pihak berwajib. Ia tersenyum tipis, menyesap kopi hitamnya pelan. "Ini baru permulaan, Karjo. Nikmati rasa sakitmu, karena berikutnya, yang gue ambil nyawamu," bisiknya pada layar. Malam itu, Jakarta tak bisa tidur. Dan di balik bayang-bayang jalanan, perang dua raja jalanan terus berkobar, membakar bukan hanya wilayah, tapi juga harga diri dan masa lalu yang belum selesai. Pagi setelah serangan di terminal Kampung Rambutan, Karjo duduk termenung di balik meja darurat yang kini menggantikan poskonya yang hangus terbakar. Matanya sembab, bukan karena lelah, tapi karena terbakar dendam. Ia tahu Beben tidak akan berhenti, dan satu-satunya cara untuk mengakhiri ini adalah membawa perang langsung ke jantung kekuasaan Merak. "Kita yang datengin dia," ujar Karjo pada Jabrik dengan suara pelan, "dan kali ini, dia gak bakal siap." Jabrik menyusun rencana cepat. Mereka akan menyamar sebagai kuli angkut dan masuk lewat pelabuhan lama, jalur yang jarang dijaga. Target mereka jelas, gudang tua di belakang dermaga, tempat Beben biasa berkumpul dengan pasukan intinya. Karjo hanya membawa 10 orang terbaiknya, bukan untuk perang terbuka, tapi untuk menusuk langsung ke jantung. Mereka berangkat saat matahari mulai condong ke barat, dengan mobil bak tertutup dan wajah dilumuri oli. Namun, yang tak mereka tahu, Beben sudah mencium pergerakan mereka. Seorang sopir bas yang ditekan anak buah Beben telah membocorkan rencana penyusupan itu. Di Merak, Beben langsung menyiapkan jebakan. Gudang yang mereka tuju dibiarkan kosong, namun di sekitar area itu, 30 orang anak buah Beben telah bersiaga. Mereka bersembunyi di balik kontainer, di balik pintu kapal tua, dan bahkan di bawah jembatan kecil. Saat Karjo dan pasukannya melangkah masuk ke area gudang, suasana terlalu tenang. "Ini aneh," bisik Jabrik. Karjo mengangguk, tapi sebelum bisa berkata apa-apa, jeritan keras terdengar dari belakang. Dua anak buahnya ditarik dari semak-semak dan dihajar habis-habisan. Dalam sekejap, mereka dikepung dari segala arah. "Jebakan!" teriak Karjo, dan pertempuran pun pecah di tengah pelabuhan. Meski kalah jumlah, anak buah Karjo melawan mati-matian. Karjo sendiri bertarung seperti banteng terluka, menghantam siapa saja yang mendekat dengan pentungan besi yang sudah penyok di ujungnya. Tapi serangan dari berbagai sisi membuat mereka kewalahan. Jabrik terkena sabetan pisau di bahu, sementara satu orang terjatuh ke laut setelah dihantam kayu panjang. Karjo sadar, jika mereka tetap bertahan, mereka semua akan dikubur di dermaga. Dengan sisa tenaga, Karjo berteriak, "Mundur! Ke mobil! Kita harus keluar dari sini!" Mereka berlari menerobos hujan pukulan dan tendangan, hingga akhirnya berhasil naik ke bak mobil dan melaju kencang keluar dari area pelabuhan. Namun, dari sebelah jembatan, Beben hanya berdiri menatap kepergian mereka sambil tersenyum puas. "Lo masuk ke kandang gue, Karjo. Dan lo masih hidup karena gue izinkan." Sesampainya di luar kota, Karjo mengobati luka-luka anak buahnya sambil menatap Jabrik yang menggigil menahan sakit. "Dia ngeremehin kita," gumam Karjo. Tapi di balik luka dan kekalahan itu,
ada satu hal yang tumbuh di dada Karjo, kebangkitan. Ia tahu kelemahannya sekarang, dan ia tahu, satu-satunya cara untuk menang, adalah memutus akar dari kekuasaan Beben, bahkan jika itu harus dilakukan di tengah laut sekalipun. Dan malam itu, di bawah langit berawan, Karjo bersumpah, pertarungan berikutnya bukan lagi soal harga diri, tapi soal hidup dan mati. Dan ia tidak akan kalah dua kali. Setelah kekalahan memalukan di Pelabuhan Merak, Karjo makin pendiam. Ia lebih banyak duduk di pojokan posko daruratnya, menatap kosong ke depan sambil menghisap rokok tanpa suara. Anak buahnya masih setia, tapi rasa takut mulai merayap di antara mereka. Beben terbukti lebih terorganisir dan kejam dari yang mereka duga. Beberapa mulai bertanya-tanya, apakah Karjo masih pantas memimpin. Dan di saat yang paling rapuh itulah, benih pengkhianatan mulai tumbuh. Jabrik, yang masih dalam masa pemulihan, mendengar desas-desus dari orang-orang lapangan. Nama Cacing muncul, salah satu anak buah Karjo yang dulu pernah hampir dibuang karena ketahuan mencuri uang setoran. Kini, Cacing terlihat sering keluar malam tanpa alasan jelas, dan ada kabar ia bertemu orang-orang dari Pelabuhan Merak. Jabrik tak ingin gegabah, tapi ia tahu, di dunia preman, pengkhianatan bukan sekadar rumor. Itu bisa berarti maut. Karjo awalnya tak menggubris, tapi malam itu, saat salah satu sopir bus datang tergesa-gesa sambil berdarah-darah, ia tak bisa lagi diam. "Bang, mobil kita disabotase, rute ke Bogor dicegat orang Beben." Mereka tahu jadwalnya. Karjo langsung bangkit, matanya kini tak lagi lesu. Ia menatap ke arah jalan keluar terminal, lalu berkata pelan, "Cacing, lo pikir gue gak tahu?" Beberapa jam kemudian, Cacing dipanggil ke posko. Ia datang dengan wajah datar, tapi matanya gelisah. Karjo duduk di depan, didampingi Jabrik yang kini bersenjatakan linggis pendek. "Lo kasih tahu Beben jadwal bis kita?" tanya Karjo tanpa basa-basi. Cacing menelan ludah, berusaha tampak tenang. "Enggak, Bang. Demi nyokap gue bersih." Tapi Jabrik sudah tak bisa menahan diri. Ia lemparkan sebuah ponsel ke meja, layar menyala menunjukkan pesan singkat Cacing kepada nomor tak dikenal, "Besok jam 10, jalur Bogor. Lo tahu harus ngapain." Tak ada lagi yang bisa disangkal. Cacing langsung dicekik dua anak buah Karjo. Ia berteriak minta ampun, memohon nyawanya diselamatkan. "Bang, gue cuma pengen aman. Gue takut mati." Beben janjiin duit gede buat info kecil. Tapi bagi Karjo, tak ada yang lebih menjijikkan dari pengkhianat. Ia mendekat, menatap wajah Cacing yang kini menangis ketakutan. "Lo bukan takut mati, Kak. Lo cuma gak punya harga diri." Tak lama kemudian, tubuh Cacing dilempar ke sungai kecil di belakang terminal, dengan batu pemberat di kakinya. Berita itu menyebar cepat, dan malam itu, semua orang tahu, Karjo tidak akan toleransi lagi. Satu demi satu orang yang dianggap meragukan langsung dipanggil dan diinterogasi. Terminal kembali mencekam, tapi sekarang dalam ketakutan yang berbeda, ketakutan akan balas dendam dari dalam. Sementara itu, di Pelabuhan Merak, Beben juga mendapat kabar kematian Cacing. Tapi ia justru tertawa. Karjo mulai panik. Dia mulai curiga semua orang, katanya pada orang kepercayaannya. Dan itu bagus. Orang yang tak percaya anak buahnya, cepat atau lambat akan hancur sendiri. Beben tahu, dalam perang seperti ini, senjata paling mematikan bukanlah pisau atau senapan, melainkan rasa saling curiga. Dan di balik semua itu, langit mendung mulai menggantung di kedua wilayah. Awan gelap menggulung pelan, membawa pertanda bahwa akhir dari semua ini sudah dekat. Langit malam tampak kelabu ketika Jabrik menerima kabar mengejutkan. Salah satu truk pengangkut logistik yang dibekingi Karjo disergap di ruas tol arah Serang. Sopirnya dibacok, kernetnya dibuang ke semak-semak dalam kondisi babak belur. Tapi yang paling mengejutkan bukan itu, melainkan fakta bahwa Beben sendiri yang memimpin penyergapan. "Dia keluar kandang, Joe," ujar Jabrik dengan napas terengah. "Beben sekarang main langsung di lapangan." Karjo yang sejak pengkhianatan Cacing jadi semakin pendiam, langsung berdiri. Wajahnya dingin, tapi sorot matanya menyala seperti bara. "Kalau dia berani keluar, berarti dia siap mati," ujarnya singkat. Tanpa banyak bicara, ia mengumpulkan pasukan. Kali ini bukan untuk bertahan. Ini adalah serangan balasan. Serangan yang akan dilancarkan di jalur yang paling tidak terduga, tol tengah malam, saat truk-truk besar berlalu lalang dan lampu jalan tak semuanya
menyala. Malam itu, 8 mobil meluncur keluar dari terminal Kampung Rambutan menuju ruas tol Tangerang Merak. Mereka sudah tahu arah yang akan dilalui Beben, berkat informasi dari jaringan sopir. Karjo dan Jabrik duduk di mobil paling depan. Di bagasi, senjata tajam dan pentungan besi sudah disiapkan. Ini bukan lagi soal wilayah. Ini soal nyawa, harga diri, dan dendam yang harus dilunasi malam ini juga. Tepat pukul 2 dini hari, mereka melihat konvoi kecil milik Beben melintas. 3 mobil berjejer dengan kecepatan stabil. Karjo memberi isyarat, dan pasukannya menyebar. Di KM 68, Karjo memerintahkan truk mogok untuk menghentikan laju kendaraan Beben. Saat kendaraan itu berhenti mendadak, serangan dimulai. Dalam gelap, suara teriakan, benturan besi, dan kaca pecah meledak seperti petasan malam tahun baru. Jalan tol berubah menjadi arena perang. Beben, yang awalnya terkejut, segera melawan. Ia membuka pintu mobil dan menghantam salah satu anak buah Karjo dengan linggis. "Gue gak takut mati, Karjo," teriaknya keras. Suaranya menggema di tengah bentrokan. Karjo langsung melompat keluar dari mobil, menerobos kerumunan, dan bertemu mata dengan musuh besarnya. 2 raja jalanan itu berdiri berhadapan, dengan darah di wajah dan amarah di dada. Pertarungan mereka brutal, tinju demi tinju melayang tanpa teknik, hanya kekuatan dan dendam yang berbicara. Di sekeliling mereka, anak buah dari kedua kubu saling menghajar, beberapa terjatuh, beberapa tak bergerak lagi. Tapi dunia seperti berhenti saat Karjo dan Beben saling menghantam di bawah cahaya remang lampu tol. Ini bukan lagi tentang siapa paling kuat, tapi siapa yang paling siap kehilangan segalanya. Akhirnya, dengan satu pukulan telak ke rahang, Karjo membuat Beben tersungkur ke aspal. Tapi ia tak langsung menghabisi. Ia berdiri, menatap musuhnya yang terengah. "Lu pikir lu raja? Raja gak pernah ngorbanin anak buahnya buat ego," ujar Karjo. Beben tertawa lirih, penuh darah. "Dan lu pikir, lu lebih baik?" Karjo tak menjawab. Ia hanya berbalik, meninggalkan Beben dengan luka dan rasa kalah yang menghantui. Ketika suara sirene mulai terdengar di kejauhan, Karjo dan pasukannya mundur. Malam itu, bentrokan berdarah di tol menjadi berita besar. Tapi bagi mereka yang ada di sana, malam itu bukan sekadar bentrok, tapi pengingat bahwa dunia jalanan hanya mengenal satu hukum, siapa yang bertahan paling lama, dialah pemenangnya. Pagi itu, kabut masih menggantung di ruas tol saat Karjo dan pasukannya kembali ke terminal Kampung Rambutan. Wajah-wajah mereka penuh luka, namun sorot mata mereka membara dengan rasa bangga. Mereka menang, tapi bukan tanpa pengorbanan. 3 orang tak kembali, 1 dirawat kritis di rumah sakit. Karjo duduk di pojok posko, menatap sebatang rokok yang tak kunjung dinyalakan. Kemenangan yang mereka raih semalam terasa pahit, seperti darah yang mengering di bibir. Jabrik mendekat, bahunya masih diperban. Ia menatap Karjo, lalu meletakkan sebungkus nasi bungkus di meja. Tadi pagi wartawan udah mulai nyari-nyari. Polisi juga nyium bau bentrokan itu. "Kita gak bisa kayak gini terus, Jo," ucapnya pelan. Tapi Karjo hanya menunduk. Di kepalanya, wajah-wajah anak buahnya yang gugur semalam terus terbayang. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah semua ini benar-benar sepadan? Di Merak, Beben dirawat di klinik kecil langganannya. Separuh wajahnya lebam, dan beberapa tulangnya retak. Anak buahnya kini kehilangan arah. Beberapa mulai melarikan diri, takut jadi target berikutnya. Namun di tengah luka dan kekalahan itu, Beben masih menyimpan dendam. Ia tahu, selama Karjo belum lenyap dari peta, ia tidak akan pernah merasa aman. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon, menghubungi satu nama terakhir yang belum pernah ia libatkan, preman veteran dari Anyer, bernama Pak Dul. Kabar itu sampai ke telinga Karjo lewat jaringan informannya. Nama Pak Dul bukan nama sembarangan. Ia mantan narapidana kelas berat, dan punya pengaruh besar di jalur pelabuhan barat. Jika Beben benar-benar menggandengnya, maka perang akan naik ke level yang lebih mengerikan. "Ini bukan lagi soal terminal atau pelabuhan, Jo," ujar Jabrik, "ini bisa jadi perang yang bikin Jakarta kebanjiran darah." Karjo berdiri perlahan. Ia menatap langit Jakarta yang kini mulai cerah. Dalam hatinya, ia tahu tak bisa mundur. Tapi ia juga tak bisa terus mengorbankan anak-anak muda yang hanya mencari penghidupan. Ia butuh satu langkah besar, satu pukulan telak yang bisa mengakhiri semua ini, tanpa harus menumpahkan lebih banyak darah.
Ia mulai menyusun rencana terakhir, perang tanpa bentrok, perang dengan akal dan taktik. Malam itu, Karjo mengundang semua pemimpin kecil dari terminal-terminal sekitar, Kalideres, Pulau Gadung, Blok M. Ia bicara panjang, mengajak mereka bersatu. Kalau Merak bisa digerakkan sama satu orang, kenapa kita gak bisa bersatu buat ngelindungin Jakarta? Katanya lantang. Banyak yang awalnya ragu, tapi melihat tekad Karjo dan luka di tubuhnya, mereka mulai luluh. Sebuah aliansi kecil pun lahir malam itu, pasukan terminal bersatu. Sementara itu, Beben yang masih terbaring, menerima kabar mengejutkan. Beberapa jalur logistik dari Jakarta ke pelabuhan mulai macet. Sopir-sopir tak mau lagi lewat jalur Merak karena takut dijebak. Bahkan beberapa kelompok kecil di Cilegon mulai berpindah haluan ke pihak Karjo. Dunia Beben perlahan mulai runtuh. Ia menggenggam selimut dengan marah, namun tubuhnya terlalu lemah untuk berbuat apa-apa. Ia sadar, ia sedang dihancurkan, bukan dengan tinju, tapi dengan strategi. Dan di malam yang sunyi itu, Karjo berdiri di atap poskonya, memandangi lampu-lampu kota yang berkelip. Perang belum berakhir, tapi ia tahu akhir sudah di depan mata. Pertarungan terakhir akan datang, dan ketika itu tiba, tidak akan ada tempat lagi untuk lari, baik bagi Beben maupun dirinya sendiri. Malam itu, jalan-jalan Jakarta sepi, hanya diterangi lampu jalan yang meredup di ujung sana. Karjo berdiri di tepi jembatan, memandang ke bawah, ke arah kawasan industri yang penuh dengan gudang-gudang gelap dan truk-truk yang masih beroperasi meski larut malam. Di belakangnya, pasukannya berkumpul, siap untuk pertempuran terakhir. Semua sudah dipersiapkan, tak ada lagi ruang untuk kesalahan. Karjo tahu, kemenangan kali ini harus diraih dengan cara yang berbeda. Ini bukan sekadar tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang siapa yang lebih pintar dan siap mengorbankan segalanya. Di sisi lain kota, Beben mengumpulkan sisa-sisa pasukannya. Luka-lukanya belum sembuh, namun api balas dendam membakar lebih dalam dari rasa sakit yang ada. Dia sudah kehilangan banyak, tapi Beben tidak akan menyerah begitu saja. "Karjo, lo pikir gue akan mundur?" kata Beben sambil menatap ke arah segerombolan preman yang berkumpul di ruangannya. "Perang ini belum selesai, dan gue gak bakal kehilangan kota ini hanya karena beberapa pukulan. Pertarungan kali ini bukan di jalanan yang penuh dengan chaos dan darah, tetapi di tempat yang lebih terorganisir, gudang besar yang terletak di ujung kota, di antara ratusan truk yang menunggu untuk memasuki pelabuhan." Karjo dan pasukannya tiba lebih awal, menyiapkan setiap langkah dengan hati-hati. Semua sudah dipetakan, setiap pintu, setiap lorong, dan setiap titik rawan. Ini adalah perang mental, perang di mana yang pertama menyentuh titik kelemahan lawan, dia yang akan keluar sebagai pemenang. Beben datang dengan pasukannya yang lebih kecil, namun lebih terlatih. Mereka tahu, keunggulan mereka bukan terletak pada jumlah, tapi pada kecepatan dan ketepatan dalam menyerang. Saat Karjo melihat Beben datang, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia malah tersenyum tipis. "Gue tahu lo bakal datang, Beben. Tapi kali ini, lo datang ke tempat yang gak lo siapin." Karjo memberikan isyarat, dan satu demi satu pasukannya bergerak menyebar, menyusup ke dalam bayang-bayang gudang. Beben merasa gerakan Karjo tak terduga. Ada sesuatu yang berbeda kali ini. Namun, terlalu terlambat untuk mundur. Begitu ia memasuki lorong utama gudang, pintu-pintu terkunci dan lampu-lampu padam, meninggalkan mereka dalam gelap. Keheningan menegangkan itu hanya terpecah oleh suara langkah-langkah kaki yang bergetar di tanah. Ketika Beben menyadari, Karjo sudah memanfaatkan seluruh ruang untuk jebakan. Mereka terjebak di dalam labirin yang telah dirancang dengan sempurna. Karjo muncul dari bayangan, tangan memegang linggis. "Ini bukan hanya untuk lo, Beben. Ini untuk semua yang udah lo tindas. Lo pikir lo raja, lo cuma binatang liar yang ngancurin orang cuma buat kepentingan lo." Karjo menyerang, dan serangan itu langsung disambut dengan perlawanan Beben yang lebih brutal. Suara benturan besi dan teriakan mengisi udara, sementara anak buah mereka saling bertarung dengan keputusasaan. Tidak ada lagi yang peduli soal aturan. Semua sudah kehilangan rasa takut. Beben menendang Karjo hingga terjatuh, tapi Karjo bangkit dengan cepat. Dalam pergulatan mereka, Karjo berhasil mengunci Beben dengan teknik silat yang selama ini ia pelajari di masa lalu. Dengan tangan terikat, Beben tidak bisa bergerak. Wajahnya penuh keringat dan darah. "Lo menang kali ini, Karjo. Tapi ingat,
Ini bukan akhir, dunia ini gak akan berhenti ngalahin lo. Karjo menatapnya tajam, lalu menarik napas dalam-dalam. Mungkin gue gak bisa ubah dunia, Beben. Tapi gue bisa ubah Jakarta, setidaknya untuk hari ini. Akhirnya, Karjo memberi isyarat untuk menahan pasukannya. Beben terbaring di lantai, tak berdaya. Karjo berjalan pergi, meninggalkan musuhnya yang kalah, namun masih hidup. Ini adalah kemenangan, tetapi dengan harga yang tak terbayangkan. Setiap nyawa yang hilang, setiap luka yang diderita, meninggalkan bekas yang sulit hilang. Karjo tahu, ini bukan akhir dari perjuangannya, karena dalam dunia seperti ini, kemenangan hanyalah sementara. Tapi malam ini, ia telah membuktikan satu hal kadang, untuk bertahan hidup, kita harus melawan apa yang datang dengan cara kita sendiri. Setelah pertempuran terakhir itu, Jakarta kembali terbenam dalam kesunyian yang menggantung. Karjo dan pasukannya, meskipun telah keluar sebagai pemenang, merasa seperti tubuh mereka habis tergerus oleh waktu dan pertempuran yang tak pernah berakhir. Terminal Kampung Rambutan kembali hidup, namun ada sesuatu yang berbeda. Karjo berdiri di balik meja di posko, memandangi setumpuk laporan dan informasi yang masuk, tetapi pikirannya melayang jauh. Apa yang ia raih semalam, dengan segala pengorbanan dan kehilangan, ternyata tak menjamin kedamaian. Ia sadar, satu babak berakhir, tapi perang ini belum selesai. Beberapa hari setelah Beben ditangkap, suasana di terminal mulai terasa tegang. Karjo menerima banyak pesan dari anak buahnya, yang mengabarkan bahwa beberapa kelompok preman yang sebelumnya mendukungnya kini mulai meragukan kepemimpinannya. Orang-orang udah mulai bicarain soal Beben. Mereka bilang, kalau dia kalah, berarti kita gak bisa jaga kota ini lagi, ujar Jabrik dengan suara serak, mencoba menganalisis keadaan. Karjo hanya mengangguk pelan. Ia tahu betul bahwa dunia preman adalah dunia yang sangat rapuh. Kepercayaan bisa hilang dalam sekejap, bahkan jika kemenangan telah ada di tangan. Saat Karjo sedang merenung, sebuah suara keras datang dari luar posko. "Bang, ada yang nyariin," teriak salah satu anak buahnya. Karjo melangkah keluar dan melihat seorang pria berjubah hitam berdiri di pintu. Wajahnya tertutup, sebagian oleh masker, namun matanya tajam dan penuh aura ancaman. "Gue datang bukan buat ngajak bicara baik-baik, Karjo," ujar pria itu dengan suara berat. Karjo terdiam sejenak, menyadari bahwa orang ini bukanlah sembarang orang. "Lo siapa?" tanya Karjo, merasakan ketegangan yang mulai menyelimuti. Pria itu melepaskan masker dan mengungkapkan identitasnya. "Gue Dul, Pak Dul, gue yang ngatur jalur pengiriman dari Anyer ke Merak," katanya, seolah-olah memperkenalkan diri dengan sangat tegas. Karjo menatapnya tanpa berkedip. Pak Dul adalah sosok yang dikenal sebagai raja bisnis gelap di wilayah barat Jakarta, seorang pemain besar yang hanya muncul di saat-saat genting. Beben dulu sering bekerja sama dengannya, dan kini, Pak Dul datang bukan untuk bernegosiasi, tapi untuk mengingatkan bahwa permainan ini masih jauh dari selesai. Pak Dul melangkah maju dan memandang Karjo dengan pandangan yang penuh perhitungan. "Gue tahu lo udah menang, tapi ini bukan soal lo atau Beben. Ini soal distribusi kekuasaan di seluruh jalur pelabuhan. Kalau lo mau bertahan, lo harus bisa menjaga seluruh wilayah ini dari orang-orang yang udah siap ambil alih," katanya tajam. "Gue bisa bantu lo, tapi lo harus tahu harganya." Karjo memejamkan matanya sejenak, merasakan beban berat yang datang bersamaan dengan tawaran itu. Ia tahu, dalam dunia ini, tak ada bantuan gratis. Perlahan, Karjo menjawab, "Bantu gue berarti lo ikut dalam permainan ini. Dan gue gak pernah main dengan aturan orang luar. Gue main dengan cara gue sendiri." Namun, Pak Dul hanya tersenyum. "Cara lo sendiri, lo pikir lo bisa bertahan di dunia ini cuma dengan itu? Jangan lupakan satu hal, Karjo, lo cuma seorang preman di terminal. Tapi di luar sana, ada yang jauh lebih besar dari lo." Suasana di sekitar mereka terasa semakin mencekam. Karjo tahu, meskipun ia menang di medan perang terakhir, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang bergerak di balik layar. Pak Dul berjalan mundur perlahan, meninggalkan Karjo dengan pilihan yang sulit. "Pikirkan baik-baik, Karjo. Waktu lo gak banyak. Kalau lo gak ikut, lo bakal hancur sama yang lain. Ingat itu." Karjo berdiri terdiam, matanya tertuju pada pria yang semakin menjauh. Dalam benaknya, pertarungan ini masih jauh dari selesai. Ia telah mengalahkan Beben, tapi kini, sebuah ancaman baru muncul,
jauh lebih besar dan lebih rumit dari yang pernah ia bayangkan. Di balik kerumunan terminal yang sibuk, Karjo merasa dunia semakin sempit. Ia tidak hanya bertarung untuk bertahan hidup, tapi untuk mengukuhkan posisinya di dunia yang tak mengenal ampun. Dengan langkah berat, ia kembali ke posko, siap menghadapi keputusan yang mungkin akan mengubah segalanya. Apakah ia akan menerima tawaran Pak Dul, atau melawan kekuatan yang bahkan lebih besar dari dirinya? Saat malam tiba, Karjo hanya bisa merenung, memikirkan langkah berikutnya yang akan menentukan masa depan dunia yang ia bangun dengan darah dan air mata. Pagi itu, Karjo terjaga lebih awal dari biasanya. Udara di terminal masih terasa dingin, dan suasana yang semula sibuk mulai sedikit sunyi. Hatinya terasa berat, seolah setiap detak jantungnya menandakan sebuah keputusan besar yang harus segera diambil. Pak Dul, dengan tawarannya yang menggoda, terus menghantui pikirannya. Ini bukan sekadar tentang bertahan hidup lagi, tapi tentang masa depan, tentang mengendalikan jalur kekuasaan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Terkadang, menjadi seorang pemimpin bukan tentang memilih jalan yang benar, tetapi memilih jalan yang bisa membuatnya tetap berdiri. Karjo memandangi suasana terminal yang mulai ramai dengan aktivitas, namun pikirannya terhenti pada satu hal, keputusan itu. Tawaran Pak Dul sudah terlalu besar untuk diabaikan. Tetapi Karjo tahu bahwa jika ia menerima tawaran itu, ia harus siap menghadapi berbagai konsekuensi yang tak terduga. Semua yang ia bangun selama ini, kepercayaan anak buahnya, persahabatan yang telah lama terjalin, akan diuji. Apakah ia rela mengorbankan semuanya hanya demi mengamankan posisi di atas? Saat Karjo berjalan ke posko, Jabrik sudah menunggunya dengan ekspresi cemas. "Jo, lo udah mikir masak-masak soal itu? Pak Dul bukan orang sembarangan. Gue takut, kalau lo ambil tawaran itu, kita bakal jadi bagian dari permainan yang lebih besar, yang kita gak ngerti ujungnya," ujar Jabrik, dengan suara penuh keraguan. Karjo menatap sahabatnya itu, kemudian menghela napas panjang. "Gue tahu, Jabrik, gue gak butuh kata-kata bijak sekarang. Gue cuma butuh keputusan, dan kadang, keputusan itu harus diambil meski gak jelas kemana arahnya." Namun, sebelum mereka sempat melanjutkan pembicaraan, seseorang masuk ke posko dengan wajah terburu-buru. "Bang, ada berita penting. Pak Dul lagi gerakan anak buahnya. Dia mulai bikin gerakan di luar terminal. Kayaknya dia gak mau jadi sekadar orang yang ngatur pelabuhan lagi," kata anak buah Karjo dengan nada khawatir. Karjo segera berdiri dan menuju ke pintu, matanya menatap jalanan yang kini penuh dengan truk dan kendaraan yang berlalu lalang. Ia tahu, Pak Dul bukan tipe orang yang hanya berbicara, dia akan bertindak cepat. Di sisi lain kota, Pak Dul mulai menjalankan rencananya. Tidak lagi mengandalkan kekuatan Beben, dia mulai merangkul beberapa kelompok preman besar dari berbagai daerah, memanfaatkan kekuasaannya untuk mengatur jalur perdagangan gelap yang lebih luas. Ia menyiapkan pasukannya untuk merebut beberapa wilayah yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Karjo. "Jika Karjo ingin jadi raja terminal, kita harus buat dia tahu, ada yang lebih besar dari sekadar terminal ini," kata Pak Dul dengan suara penuh perhitungan. Karjo, yang kini tahu bahwa Pak Dul sudah bergerak lebih cepat dari yang ia duga, memutuskan untuk mengumpulkan pasukannya. "Kita gak bisa nunggu terlalu lama. Pak Dul udah bergerak, dan kalau kita gak bertindak, terminal ini bisa jadi miliknya," ujar Karjo dengan tegas. Ia memimpin pasukannya menuju gudang-gudang besar yang selama ini digunakan untuk menyimpan barang-barang ilegal, tempat di mana Pak Dul sering beroperasi. Mereka tahu, malam ini akan ada pertempuran besar yang menentukan siapa yang akan menguasai wilayah ini. Namun, begitu mereka sampai di lokasi, Karjo merasakan ada yang aneh. Gudang itu sepi, lebih sepi dari biasanya. Karjo merasa ada yang sedang mengawasi mereka dari bayang-bayang. Ia memberikan isyarat agar pasukannya berhati-hati. Dalam ketegangan itu, sebuah suara keras terdengar di belakang mereka. Karjo menoleh dan melihat Pak Dul berdiri dengan senyum penuh kemenangan. "Lo pikir lo bisa kontrol semuanya, Karjo? Dunia ini lebih besar dari yang lo pikirkan. Kali ini, lo gak punya tempat lagi," kata Pak Dul dengan nada sinis. Saat Karjo hendak merespons, sebuah ledakan kecil mengguncang tanah di sekitar mereka, mengarah tepat ke gudang tempat mereka berdiri. Karjo, dengan insting bertarungnya, melompat ke samping, menarik anak buahnya untuk berlindung. Ledakan itu bukan hanya simbol kekuatan Pak Dul, tapi juga peringatan,
bahwa perang ini akan membawa mereka ke titik yang lebih gelap. Di antara debu dan asap, Karjo berdiri tegak, matanya tajam menatap Pak Dul yang kini memimpin pasukannya dengan penuh percaya diri. "Ini belum selesai, Pak Dul," kata Karjo, suaranya bergetar penuh tekad. "Kita akan lihat siapa yang terakhir tertawa." Suasana di sekitar Karjo semakin memanas. Ledakan itu masih menggema di dalam telinganya, mengusir rasa tenang yang sempat ada setelah kemenangan sebelumnya. Karjo menarik napas dalam-dalam, merasakan darahnya mendidih, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Mata Karjo tak pernah lepas dari Pak Dul yang kini berdiri dengan penuh percaya diri, memandangnya dengan tatapan penuh ejekan. Pak Dul bukan sekadar musuh, dia adalah bayangan dari segala sesuatu yang Karjo benci. Seseorang yang bermain dengan kekuatan besar, dengan aturan yang tidak bisa dipahami dengan mudah. "Lo kira ini selesai dengan cuma kekuatan otot, Karjo?" tanya Pak Dul, senyum di wajahnya masih menyiratkan kemenangan. "Lo udah kalah, gue udah ambil alih jalur ini, dan lo nggak bisa berbuat apa-apa." Karjo menatapnya tanpa ekspresi, perasaannya bergejolak, tapi di luar, dia tetap tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Di dalam hatinya, ia merasa sebuah api kebencian membakar lebih besar daripada sebelumnya. Ini bukan hanya soal terminal atau pelabuhan, ini tentang harga diri dan prinsip yang harus dipertahankan. Tapi ketika Pak Dul memimpin pasukannya untuk maju, tiba-tiba sebuah suara keras memecah ketegangan. Sejumlah kendaraan besar datang dari arah belakang mereka, menabrak blokade yang dibuat Pak Dul, dan menyebarkan debu di udara. Karjo menoleh, terkejut. Ternyata, bukan hanya dirinya yang bergerak cepat. Tiba-tiba, dari balik kabut debu, muncul sosok yang ia kenal dengan sangat baik, Jabrik, yang bersama pasukan tambahan yang tiba-tiba muncul, memberikan perlawanan tak terduga. "Lo pikir gue bakal ngeliat lo hancur begitu aja, Karjo?" teriak Jabrik, sambil memimpin pasukannya yang membawa senjata dan mobil patroli untuk menghadang Pak Dul. Karjo tertegun sesaat, terkejut melihat bahwa Jabrik ternyata sudah siap melawan meski keadaan hampir tak berpihak. Keputusan Jabrik untuk tetap berada di pihaknya membuat Karjo merasa lebih kuat, tetapi ia tahu, ini baru permulaan. Pak Dul, yang kini tampak bingung dengan serangan mendadak ini, terpaksa mundur beberapa langkah. Namun, dia tidak gentar. "Jabrik, lo pikir dengan cara ini lo bisa ngalahin gue? Gue punya lebih banyak pasukan, lebih banyak sumber daya, dan lo tahu betul, gak ada yang bisa ngalahin gue di sini," katanya dengan nada yang penuh dengan ancaman. Meskipun begitu, di balik kata-kata keras itu, Karjo bisa melihat bahwa Pak Dul mulai ragu. Kejutan yang diberikan oleh Jabrik membuatnya mempertimbangkan langkah berikutnya dengan lebih hati-hati. "Jangan terlalu percaya diri, Pak Dul," teriak Karjo, mencoba mengalihkan perhatian Pak Dul. "Dunia ini gak sehitam putih yang lo bayangin. Lo nggak bisa kontrol semuanya." Karjo memberi isyarat kepada anak buahnya untuk bergerak ke posisi strategis. "Mereka bersiap-siap untuk pertempuran yang lebih besar. Kalau lo benar-benar berpikir bisa menghancurkan kami dengan uang dan kekuasaan lo, maka lo salah besar." Kata-kata Karjo penuh dengan tekad, meski tubuhnya lelah dan penuh luka. Namun, Pak Dul tidak mundur. Sebaliknya, dia memerintahkan pasukannya untuk bergerak lebih agresif. "Kalau lo nggak mau ngerti, Karjo, kita selesaikan dengan cara lain," bentak Pak Dul. Pasukannya mulai melesat maju, sementara Karjo bersama pasukannya, termasuk Jabrik yang kini memimpin sebagian dari mereka, menghadang dengan kekuatan yang tak kalah besar. Meskipun ketegangan semakin memuncak, Karjo merasakan ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ini bukan hanya tentang perebutan wilayah lagi, ini adalah perang untuk menentukan siapa yang akan mengendalikan seluruh Jakarta. Di tengah kekacauan, Karjo mengingatkan dirinya sendiri, ia harus bertahan. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak buahnya yang setia, dan untuk semua orang yang sudah berjuang dengannya selama ini. Ini adalah pertarungan untuk mengembalikan keadilan yang selama ini hilang, untuk menunjukkan bahwa preman seperti dirinya bukan sekadar alat kekuasaan yang bisa dimainkan siapapun. Dengan semangat baru, Karjo menyerbu maju bersama pasukannya, menantang Pak Dul yang kini semakin terpojok, meskipun ia tahu pertempuran ini belum berakhir. Di luar pertempuran, dalam pikiran Karjo, ada satu pertanyaan yang tak bisa ia jawab, apakah setelah semua ini, ia benar-benar bisa menguasai Jakarta? Atau, seperti yang dikhawatirkan Jabrik,
ia akan terperangkap dalam permainan yang jauh lebih besar dari yang ia duga. Namun, di tengah debu yang berterbangan dan dentuman senjata yang memenuhi udara, Karjo tahu satu hal, ia tidak bisa mundur. Tak ada jalan lain selain maju. Pagi belum sepenuhnya menyingsing, tetapi terminal kampung rambutan sudah dipenuhi oleh kecemasan dan ketegangan. Karjo berdiri di tepi posko, matanya menatap kerumunan pasukan yang sedang mempersiapkan diri untuk pertempuran besar yang sudah di depan mata. Ledakan-ledakan kecil yang terdengar dari jauh menambah ketegangan di udara. Pertempuran yang baru saja dimulai kini semakin mendalam, dan Karjo tahu, kali ini bukan hanya soal merebut kembali kekuasaan, tetapi tentang bertahan hidup. Pak Dul, dengan segala ambisi dan sumber daya yang dimilikinya, tidak akan menyerah begitu saja. Jabrik, yang kini menjadi tangan kanan Karjo, berjalan mendekat dengan wajah serius. "Jo, kita harus gerak cepat. Pak Dul nggak main-main. Dia udah mulai nyebarin informasinya ke luar kota, ngajak orang-orang besar buat gabung. Kalau kita nggak bergerak sekarang, kita bakal terjepit," ujar Jabrik, suaranya penuh rasa cemas. Karjo menatap sahabatnya itu, merasa beban yang semakin berat di pundaknya. "Lo yakin kita bisa ngalahin dia, Jabrik? Gue gak pernah ngira kalau permainan ini bakal sebesar ini. Semua yang gue bangun, sekarang kayaknya rapuh," balas Karjo, mengelus dada, berusaha menenangkan dirinya. Namun, di saat-saat genting seperti ini, Karjo tahu, tidak ada waktu untuk keraguan. Jika mereka gagal bergerak sekarang, maka mereka akan kehilangan segalanya. "Kita gak punya pilihan, Jabrik. Kita harus terus maju, meskipun kita gak tahu seberapa besar kekuatan mereka. Kalau kita mundur, ini semua berakhir. Kita berjuang sampai titik darah penghabisan," teriak Karjo, dengan api yang menyala di matanya. Jabrik menunduk, merenung sejenak, lalu mengangguk. "Oke, Bang. Gue ikut lo." Pertempuran besar akhirnya dimulai, dan suara tembakan mulai terdengar bersahutan, menggema di seluruh kawasan terminal. Karjo, dengan tangan terkepal, memimpin pasukannya menuju titik strategis, tempat di mana Pak Dul sudah mempersiapkan pasukannya. Di sisi lain, Pak Dul terlihat lebih tenang, matanya menatap dengan penuh perhitungan, seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. "Jangan kira lo bisa lari dari sini, Karjo," ujar Pak Dul dengan senyum sinis. "Lo dan anak buah lo cuma akan jadi debu. Perang ini tak hanya terjadi di medan fisik, tetapi juga di medan mental." Karjo merasa setiap langkahnya diatur oleh ketegangan dan kecemasan, tetapi ia tahu, ini adalah waktu yang menentukan. Ia harus tetap tegar, meskipun segala sesuatu di sekitarnya tampak hancur. Di tengah-tengah pertempuran yang berkecamuk, Jabrik bertarung dengan penuh semangat, tetapi saat ia melihat seorang anak buahnya jatuh tertembak, rasa sakit itu langsung menusuk hati. "Bang, kita harus segera ambil langkah baru," teriak Jabrik, terengah-engah, tapi Karjo hanya mengangguk pelan, memberi isyarat agar mereka terus maju. Di saat yang genting, Karjo mendapat kabar mengejutkan. Salah satu kelompok besar yang sebelumnya mendukungnya, kini beralih arah dan mendukung Pak Dul. Informasi itu datang begitu cepat, membuat Karjo merasa seperti dunia di sekitarnya mulai runtuh. "Ini tak terduga, Jabrik. Mereka sudah berkhianat," teriak Karjo, matanya mulai terbakar dengan amarah yang tak terbendung. Namun, Jabrik berusaha menenangkan, "Lo gak bisa kalah, Jo. Ini saatnya lo buktikan siapa yang lebih kuat." Tetapi dalam hatinya, Jabrik tahu, jika mereka tidak segera mengubah strategi, kemenangan akan semakin jauh dari jangkauan. Di tengah kekacauan itu, Karjo mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Kekuatan Pak Dul semakin menggila, dan ia harus memilih, terus melawan meski segala sesuatu berantakan, atau mundur dan kehilangan segala yang telah diperjuangkan. Disinilah, Karjo dihadapkan pada dilema yang paling besar dalam hidupnya. Tak ada pilihan mudah, hanya ada jalan penuh darah dan air mata. "Gue nggak akan mundur, Jabrik. Kita harus hancurkan mereka. Ini perang hidup dan mati," kata Karjo dengan suara yang penuh tekad, meskipun dalam hatinya ada ketakutan yang sulit diungkapkan. Namun, seperti yang sudah sering terjadi dalam dunia ini, Pak Dul memiliki strategi yang lebih jitu. Dalam kekacauan itu, sebuah ledakan besar mengguncang terminal, menyulut api di sana-sini, sementara pasukan Karjo terpecah dan mulai kalah dalam jumlah. Karjo terlempar beberapa meter, tubuhnya terasa terhimpit di bawah puing-puing, tapi ia bangkit dengan susah payah,
memandang ke sekeliling yang kini dipenuhi dengan pasukan Pak Dul yang semakin banyak. Dengan tubuh yang lelah, Karjo masih menyentakkan semangatnya, berteriak, "Ini belum selesai, Pak Dul." Karjo terhuyung, tubuhnya terasa berat dan keringat menetes dari dahinya. Ledakan yang mengguncang terminal itu membuat sekelilingnya penuh dengan kepulan asap dan reruntuhan. Di bawah sinar matahari yang semakin memanas, ia merasakan bahwa semua yang ia perjuangkan selama ini seolah-olah hendak hancur begitu saja. Jabrik berlari mendekat, wajahnya penuh dengan kecemasan. "Jo, lo baik-baik aja?" tanya Jabrik, tetapi Karjo hanya bisa mengangguk lemah, meski hatinya mulai diliputi keraguan. Pak Dul, yang berdiri beberapa meter dari mereka, melihat situasi yang semakin menguntungkan bagi pihaknya. Pasukannya yang lebih banyak mulai menguasai medan, dan Karjo merasakan betapa pertempuran ini semakin tak terkendali. "Lo bisa coba bertahan, Karjo, tapi gak akan lama. Lo udah kalah," kata Pak Dul dengan suara rendah yang mengandung kebanggaan. Karjo menatapnya tajam, merasakan sakit di dadanya. Ini lebih dari sekadar kalah dalam pertempuran fisik. Ini adalah kekalahan prinsip, kekalahan harga diri. Tetapi ia tahu, jika ia menyerah sekarang, semuanya berakhir. Namun, di tengah kekacauan itu, Karjo mendengar suara langkah-langkah berat mendekat. Sesosok pria besar muncul dari balik reruntuhan, wajahnya tertutup masker, tapi Karjo mengenali sosoknya. Itu adalah Tarman Gondrong, preman legendaris yang dikenal sangat kejam dan tak terkalahkan. "Jangan khawatir, Jo. Gue di sini," kata Tarman dengan suara serak, memberikan keyakinan dalam ketegangan yang semakin mencekam. Karjo merasa sedikit lega, tetapi hatinya tahu, kedatangan Tarman bukan tanpa alasan. Tarman pasti memiliki perhitungan besar yang tak bisa ia bayangkan. "Pak Dul," teriak Tarman, suara seraknya menggema di tengah pertempuran. "Gue gak suka cara lo mainkan semua ini. Kalau lo pikir lo bisa nguasain Jakarta dengan cara lo yang licik, lo salah besar." Pak Dul menoleh, melihat Tarman dengan sinis. "Lo pikir gue takut sama lo, Tarman? Lo cuma bayangan lama yang gak punya tempat di sini lagi," jawab Pak Dul dengan nada yang mengejek. Namun, Tarman hanya tersenyum lebar. "Lo akan lihat, Pak Dul. Lo akan lihat siapa yang sebenarnya punya kendali." Di tengah percakapan itu, Karjo yang merasa nyawanya berada di ujung tanduk, memutuskan untuk bertindak. Ia berlari menuju posisinya, mengumpulkan sisa-sisa pasukannya yang terpecah. "Jabrik, kumpulin semua orang. Kita serang habis-habisan," teriak Karjo dengan suara penuh tekad. Semua yang ia miliki kini berada di ambang kehancuran. Ini adalah saat terakhir yang harus ia manfaatkan dengan baik, jika tidak, semua akan hilang. Jabrik yang kini terlihat kelelahan, segera memberi perintah untuk menggerakkan pasukan, mengatur formasi menyerang yang rapi. Pak Dul yang melihat serangan mendekat, tampak tidak terkejut. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi, kali ini ia salah memperhitungkan kekuatan Tarman. Tanpa diduga, Tarman dengan brutal mengerahkan kekuatannya yang luar biasa, mengalahkan beberapa anak buah Pak Dul dalam sekejap. Sementara itu, Karjo dan pasukannya mulai bergerak cepat, berusaha memecah konsentrasi Pak Dul dengan serangan yang semakin keras. Ledakan dan tembakan bersahutan, memecah keheningan yang sebelumnya menguasai terminal. Kondisi semakin kacau, dan Karjo tahu ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki untuk membalikkan keadaan. "Sekarang," teriak Karjo, memberikan isyarat untuk serangan terakhir. Semua pasukannya, dipimpin oleh Karjo, maju bersama dengan Tarman yang melindungi flank kiri. Serangan itu mengarah ke pusat komando Pak Dul, yang kini semakin terpojok. Di saat yang bersamaan, Jabrik dengan pasukannya berhasil memecah garis pertahanan utama Pak Dul, membuka jalan bagi Karjo untuk menerobos lebih dalam. Namun, di saat terakhir, Pak Dul memanggil sesuatu yang lebih besar lagi. Sebuah mobil besar berisi senjata api datang menabrak barisan Karjo, menyebabkan banyak pasukan Karjo terjatuh. "Lo pikir lo bisa menang, Karjo? Ini masih belum selesai," kata Pak Dul dengan sinis, meskipun ia tahu bahwa akhir dari perang ini sudah dekat. Karjo, dengan tubuh penuh luka, berdiri kembali. Ia tahu, ia harus bertahan hingga akhir. Tidak ada jalan mundur, Pak Dul. "Ini adalah pertempuran terakhir kita," kata Karjo, menatap Pak Dul dengan penuh tekad. Suasana terminal yang hancur lebur semakin menggema dengan suara tembakan dan ledakan. Karjo berdiri terengah-engah,
Tubuhnya penuh dengan darah dan keringat, namun matanya tetap tajam menatap Padul yang kini terpojok di sudut terminal. Dengan bantuan Tarman dan pasukan yang tersisa, Karjo merasakan bahwa kemenangan semakin dekat. Namun, Padul yang selalu punya cara licik untuk membalikkan keadaan, kini mengeluarkan jurus pamungkasnya. Karjo tahu, jika ia lengah, segalanya bisa berubah dalam sekejap. "Tarman, kita serang habis-habisan," teriak Karjo, dengan suara yang bergetar namun penuh tekad. Tarman yang sudah terlibat dalam pertempuran sejak awal, mengangguk dengan penuh keyakinan. Bersama pasukannya, mereka bergerak cepat, menggempur barisan terakhir Padul yang kini terpisah dari pasukannya. Tembakan demi tembakan membelah udara, mengirimkan kengerian dan ketegangan yang semakin memuncak. Karjo,